Sudah masuk semua? Belum, masih satu ya? Siapa yang belum masuk? Yang belum masuk siapa, Mas? Ya. Ya, semua, Pak. Kok baru 10? Oh, 12. Oke. Bisa kita mulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Salam Pak sejahtera Tibas, untuk kita semua. Saudara sekalian, Bapak dan Ibu, saudara yang berbahagia, tiba saatnya saat ini kita akan memasuki dunia nyata kita. Apa? Dunia pertunjukan yang akan menjadikan kita bisa melepas C-nya dari PNS. Ya. Apa yang bisa kita lakukan melalui apa? Seminar laporan rancangan aktualisasi ya. Seminar rancangan aktualisasi akan kita mulai insya Allah besok Selasa atau Rabu ini jadwalnya Mas. Mbak. Selasa, Ada Pak. Pak. Selasa Pak. Selasa. Selasa ya. Ya ini masih untung panjenengan masih bisa masuk di Jumatnya dulu. Kalau klasikal yang kemarin masuk Selasa, tapi Senin itu baru dilakukan dilakukan apa Zoom di kelompok terakhir ini. Nah, ini saudara sekalian, kita berharap panjenengan ini sudah siap, tidak perlu galau. Ada yang masih galau nggak ini? Tidak kan? Ya, kita berharap semuanya aman Sulaiman ya. Semua siap. Sudah jadi semua kan draftnya? Insya Insya Allah. Allah sudah, Pak. Insya Allah sudah. Baik, kalau sudah berarti sudah bisa kita siapkan. Masih ada waktu. Upload terakhir kapan ini? Datanya. Minggu ya? Minggu atau Senin? Ya. Eh, Sebelum kita mulai, saya akan izin share screen dulu ya. Share screen dulu untuk bagaimana kita nanti di sinkronus keempat ini kita akan melalui tahapan teknis pelaksanaan seminar RA, simulasi seminar RA dan eh, formatnya seperti apa di PPT. Sudah saya kirim belum tadi PPT-nya? Ya, nanti akan kita lakukan teknik pelaksanaan seminar RA. Teknik seminar rancangan aktualisasi ya, atau bisa disebut juga evaluasi rancangan aktualisasi sama. Jadi seminar rancangan aktualisasi dengan evaluasi rancangan aktualisasi sama. Ya. Teknisnya seperti apa? Yaitu seminar dilaksanakan secara daring berbasis online sebagaimana berpedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh LAN RI. Nah, di seminar dihadiri oleh siapa? Coach, mentor, penguji, peserta, dan panitia. Bisa didengar dengan baik suara saya? Bisa Pak. Baik. Oke. Alokasi waktu untuk setiap peserta 45 menit. Tapi realitasnya nanti akan kita sesuaikan. Saudara sekalian, siapkan presentasi 5 sampai 7 menit maksimal. Bisakah kita mempresentasikan 5 menit dari rancangan tulisasi yang sudah kita bentuk di dalam slide? Mampu nggak? Ya, saya berharap jenengan harus siap dengan cara bagaimana nanti panjenengan perlu latihan.
latihan presentasi. Maksud harus latihan, Pak? Iya. Nanti dikasih timer ya. Di timer 5 sampai 7 menit maksimal. Nanti akan juga kita buat timer. Ketika panjenengan presentasi dan waktu dalam pelaksanaan seminar nanti akan kita berlakukan timer untuk membatasi panjenengan tidak terlalu jauh kelewat dari rancang apa seminar itu sendiri. Baik nanti presenter, mentor maupun penguji. Nanti akan kita kasih timer. Nah, dari 45 ini akan kita peras presentasi peserta 5 menit saja. Nanti dilatih ya. Maksimal 7 menit, 5 sampai 7 menit. Kemudian setelah itu testimoni mentor. Tersedia 5 menit, kita beri 3 menit saja. Nah, tanya jawab penguji 20 menit sebenarnya kita batasi maksimal 7 menit. Ya. Kenapa? Biar cepat. Karena setelah itu kita juga harus menguji di Kemenkumham ya. Kemudian masukkan coach 5 menit, ya mungkin kita batasi jadi maksimal 2 menit saja. Kita pengantar saja. Nah, coach dalam seminar rancangan aktualisasi itu berperan sebagai moderator. Ya, tugasnya apa? Untuk memulai, mengakhiri seminar dan eh, mengatur perjalanan seminar secara efektif dan efisien. Nah, makanya nanti yang mengatur saya. Semoga saya bisa jadi moderator ya. Sampai detik ini saya belum ada apa jadwal untuk menjadi moderator. Khawatirnya kadang diganti. Nah, kalau tidak, nanti insya Allah berlakunya 5 sampai 7 menit saja, tidak lebih karena semua juga sibuk ya. Adapun urutan para pihak dalam seminar rancangan aktualisasi adalah satu moderator membuka seminar dan menyampaikan ketentuan-ketentuan seminar. Moderator mempersilakan peserta mempresentasikan rancangan aktualisasi. Ketiga, moderator mempersilakan mentor menyampaikan dukungan maupun konfirmasi rancangan aktualisasi. Ya. Moderator mempersilakan penguji menyampaikan masukan dan respon terhadap rancangan aktualisasi. Yang kelima, moderator mereview dan menutup seminar dari tiap-tiap peserta. Oke, ini adalah perjalanan sistematika seminar rancangan aktualisasi. Hanya begini saja. Monggo kalau mau di screenshot boleh. Oke, sudah. Baik, kita lanjut. Contoh kisi-kisi pertanyaan penguji untuk seminar rancangan aktualisasi. Silakan panjenengan screenshot boleh. Ya, ini jelaskan bagaimana prosesnya sehingga Anda mendapatkan isu yang akan diangkat dalam rancangan aktualisasi. Nah, yang kedua apa? Jelaskan apakah isu yang Anda angkat itu aktual. Bagi cara menganalisisnya, bukti disertakan. Nah, ini simulasi seperti ini nanti panjenengan ketika ada pertanyaan seperti ini harus tahu dan cara menjawab disesuaikan dengan rancangan aktualisasi yang sudah panjenengan buat. Ya. Dan jelaskan apakah hasil kegiatan yang Anda lakukan memiliki kontribusi terhadap penguatan nilai organisasi. Nah, ini penting. Tunggu ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, contoh pertanyaan yang harus panjenengan siapkan dalam rancangan seminar rancangan aktualisasi. Nah, tip kita untuk melakukan presentasi. Pertama, susun slide PowerPoint dengan tulisan. PowerPoint bukan copy paste dari Word, tetapi persiapkan dengan matang dan latihan. Maka saya katakan tadi, bagaimana kita melatih. Kalau kita 5 menit, ya sudah dibuat. Bagaimana, misalnya 12 slide itu kita buat 5 menit, nah, sudah cukup. Caranya bagaimana? Nah, satu, jadi ada 3 tips sebenarnya yang perlu dilakukan ketika kita mau melakukan presentasi. Jadi ini satu, siapkan naskah akademik yang baik, rapi, detail. Artinya apa? Tidak pendalat-pendalit, tidak tata letaknya, layoutnya dibikin yang rapi, yang bagus. Dari sisi hurufnya, fontnya, disesuaikan, kemudian paragrafnya, itu jangan sampai hurufnya berbeda-beda, fontnya juga berbeda. Nah, sehingga
akan terkesan tidak rapi. Identify-nya. Nah, kemudian ini yang pertama, naskah akademik harus rapi dan terbaca. Jadi nanti siapa penguji itu bisa terkecoh dengan tulisan yang kita buat. Maka itu pedomanlah format RA yang sudah saya kirim kemarin. Coba nanti dipelajari, disesuaikan dengan format yang ada dari BDK. Kenapa disesuaikan ya? Saya khawatir panjenengan nanti dipermasalahkan ketika tidak sinkron alasannya. Tapi sebenarnya apa yang kita buat itu tidak melanggar jadi ketentuan LAN. Yang kedua apa tipsnya? Buat PPT atau slide itu secara rapi, bagus, terbaca dan menarik. Saya pernah menjumpai ketika saya jadi penguji, melihat PPT-nya itu jelek, tidak menarik. Dilihat saja sudah nggak menarik. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Kalau itu terjadi kita jadi repot. Memalukan dan penguji sudah meng-underestimate bahwa kualitas Anda jelek meskipun sebenarnya bagus. Dan ternyata benar PPT-nya jelek tapi sebenarnya penampilan atau kontennya bagus. Tapi itu sudah mengurangi nilai. Makanya saya sarankan panjenengan bisa menata ulang ya. Bagaimana slide yang dibuat itu bagus dan menarik. Nanti akan saya buat contohnya ya. Saya tampilkan panjenengan bisa melihat. Nah, contoh lain apa? Kalau panjenengan tata letak draft naskah akademik dan slide-nya tidak bisa bagus, bisa minta tolong teman atau ndandake, monggo. Yang penting kontennya ditata dan dilihat secara bagus. Jadi jangan kita ala saonone sak bisa ya sudah kalau begitu. Yang ketiga apa? Ketika kita tampil presentasi, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita di dalam penampilan grogi, tidak tidak siap, tidak bisa menjawab, itu repot lagi. Maka apa? Perlu latihan tadi. Pastikan Anda berada di tempat dan kondisi yang kondusif untuk mengikuti seminar. Nah, ini perlu sekali sinyal, jangan sampai panjenengan kehilangan Pak, saya sinyalnya hilang Pak, nggak bisa cari. Jangan punya alasan yang itu bisa dibuat-buat. Tidak elok panjenengan punya alasan, Pak, saya sinyalnya jelek. Ya, berarti Anda tidak siap. Sama kayak misalnya on kamera. Suruh on kamera, di off kamera. Nah, ini namanya tidak siap. Itu kalau panitia tersinggung marah bisa saja panjenengan akan dicatat tidak masuk. Sama. Kalau panjenengan wah detit ya sinyalnya jelek Pak, nggak ada alasan itu. Cari tempat yang punya sinyal bagus. Tampil rapi dan percaya diri. Ini penting sekali. Jangan grogi, jangan nervous. Percaya diri rapi. Hanya tersenyum presentasi berdiri serta dihindari masukkan tangan ke dalam saku. Ini kalau klasikal. Kita kan online. Nanti kalau yang klasikal waktu seminar laporan aktualisasi. Jangan petiting ya. Awali dengan salam dan menyapa penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang kami hormati, Bapak penguji siapa sebutkan, mentor, coach, dan rekan semua yang sudah berkenan mengikuti. Nah, ini namanya memberikan salam. Kemudian lanjutkan dengan ucapan terima kasih atas kesempatan presentasi. Terima kasih kesempatan presentasi yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul bla 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 bla. Nah, kemudian perkenalkan diri, izinkan saya perkenalkan diri, nama, nah kemudian jabatan, NIP-nya nggak usah ditulis 2000 ini nggak usah. Nama lengkap, jabatan, kemudian unit kerja. Kemudian sampaikan materi presentasi dengan sistematis sehingga sudah tidak terlalu banyak membaca. Ini, jadi perlu latihan. Ya, kalian namanya juga PowerPoint. Power itu kuat, poin itu poin-poinnya. Jadi kalau penguatan poin yang penting itu tidak harus membaca banyak. Anda harus menguasai. Kemudian diakhiri presentasi dengan terima kasih dan mohon masukan penguji, mentor, dan coach.
Kemudian setelah presentasi bisa mengambil posisi duduk. Tidak, ketika klasikal kita akan klasikal, maka tidak perlu. Simak dan catat komentar serta pertanyaan penguji dan jangan pernah memotong pembicaraan kecuali jika penguji meminta untuk segera menjawab pertanyaannya. Ini ya, ini etika. Jawab pertanyaan dengan tenang, to the point, dan jangan berbelit-belit. Jika tidak bisa, jawab dengan jujur dan ya. Jadi jangan berbelit-belit, au, membela diri, jangan. Ini ada model kemarin itu. Saya cuma jumpa ya Allah ini kau ngeyel. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Tapi upayakan kalau panjenengan sudah mempelajari tadi, insya Allah jika itu panjenengan menguasai, pasti bisa menjawab dari pertanyaan penguji. Kalau tidak ya mohon maaf bisa masukkan kemudian saran dari Bapak atau Ibu penguji ketika kita keselepet nggak bisa menjawab, lakukan itu. Mohon petunjuk Bapak atau Ibu apa sebaiknya yang harus saya lakukan. Nah, ini nanti kita tidak ketahuan kalau kita nggak mampu atau tidak bisa. Ya. Pada akhir sesi seminar, ucapkan terima kasih dan atas masukan dan dukungannya, serta mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini ya, ini silakan di SS ya, screenshot. Ya, sudah. Oke, ini nanti bisa dipelajari dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, simulasi seminar rancang tulisasi. Oh, sebelum masuk ke sini, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Ada yang mau tanya? Silakan, Mas Ardiansyah. Izin Bapak bertanya, ingin memastikan kembali kaitannya dengan apa namanya perancangan untuk pembuatan Word-nya itu berarti eh, yang fix-nya itu mengikuti dari agenda 4 ya Pak? Misalnya dari Iya, segi font-nya dan sebagainya itu. iya, Oke, baik iya. terima kasih Bapak. Nggih, nggih, nggih. Ya, itu dipedomani dan rapi, Mas, diupayakan. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, saya lanjut. Checklist alat bantu uji rancangan aktualisasi RA pelatihan dasar bagi penguji ini. Jadi kalau panjenengan nanti pengen, ini ada 5 poin ya untuk dinilai. Jika panjenengan pengen mendapatkan nilai 85 sampai 100, ini 5 indikator ini harus dilengkapi dengan yang bertulis biru. Nah, isu yang diangkat aktual dianalisis dengan baik, disertai dengan bukti-bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Jadi ada agenda 3 ya. Kemudian item pengecekannya ini harus bisa dilakukan apa yang harus ada. Isu kekinian, bukti, data fisik atau fakta, isu ada enggak? Nah, kalau ada berarti aman. Kemudian teknik analisis isunya ada enggak? Aman. Kalau ada uraian keterkaitan isu dengan substansi agenda 3. Nah, ini harus ada, sudah ada belum di dalam naskah akademik ataupun apa maupun di dalam slide. Nanti di slide nanti akan saya lakukan, saya berikan model slide yang ada. Yang kedua apa? Gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Ini nilainya 3%. Apa yang harus ada di situ? Gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3 kegiatan pemecahan isu yang dikaitkan dengan agenda 3. Saya katakan apa? Inovasi perubahannya apa? Biasanya kan kayak gitu kan. Minimal ada 3. Ya, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Semakin banyak berarti semakin panjenengan melakukan perubahan yang signifikan. Apa di situ unsur keterbaruan atau terobosan pada gagasan kreatifnya ada. Kontribusi akan kreatif dalam menyelesaikan isu ada. Nah, uraian keterkaitan gagasan itu dengan substansi agenda 3 ada. Jumlah kegiatan lebih dari 3. Ini minimal 4 atau 5 boleh. Ada bahkan yang kemarin membuat itu 8. 8 kegiatan. Di tahapan ketiga, ada indikator ketiga, tahapan rencana kegiatan aktualisasi.
Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antara tahapan kegiatan tergambar dengan jelas. Relevansi kegiatan dengan menyelesaikan isu, tahapan kegiatan jelas fungsi. Nah ini. Yang keempat, ya, aktualisasi ini, ya ini kalau pengen mendapatkan nilai 85 ke atas sampai 100, lengkapi dengan ini. Kiri dan samping, ya. Silakan kalau ada mau di screenshot. Nah, penilaian deskripsi coach atau mentor. Ini seperti ini nantinya. Pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja atau laporan mingguan nanti dibuat seperti ini. Ya, nanti dibuat seperti ini harus ada ya core issue dipilih format laporan mingguan pelaksanaan. Dan ini kalau nanti sudah pada laporan ya. Ini kalau laporan nanti seperti ini. Ini yang format laporan nanti saja. Nanti masih ada bimbingan. Nah, yang ya ini saya pikir terkait dengan ini cukup dulu. Nah, yang harus ada di sini adalah di tip pembuatan bahan paparan. Ini yang perlu saya sampaikan. Di dalam slide, ini nanti bisa saya kirim juga ya. Upayakan di dalam slide itu pembuatan PowerPoint-nya pada seminar rancangan aktualisasi ini ada satu cover ya, cover diri di depan itu ya. Kemudian nanti upayakan ada yang slide kedua apa? Profil instansi atau unit kerja. Ya. Kemudian di slide ketiga, ada apa? Di slide ketiga upayakan di slide ketiga ada gagasan kreatif dan gagasan ini ya. Oh, belum besar ya. Nah, sebentar, tak besarkan. Nah, jadi saya ulang lagi. Dalam pembuatan slide yang bagus adalah berikan model seperti ini. Ada cover identitas itu slide pertama, identitas diri. Nah, kemudian ada profil instansi atau unit kerjanya. Nanti saya tunjukkan model contoh yang sudah jadi. Yang ketiga ada profil slide yang ketiga adalah profil dan tulis peserta. Slide keempat, tabel USG atau APKL atau yang lain-lain ya. Ada rumusan isu terpilih. 5, slide kelima ada deskripsi isu terpilih. Ya, di situ ada data atau fakta, ada penyebab, ada dampak, gagasan kreatif, dan keterkaitan agenda 3. Ini slide kelima. Slide keenam, nah ini baru mulai nanti uraian per kegiatan. Kalau ada kegiatannya 4, berarti yang uraian per kegiatan ada 4. Kalau ada 5, ya 5. Kalau 6, 6. Nanti kalau ada yang 8, 8. Nah ini yang kedua, ketiga, ya. Kegiatan keempat, ya, ini sesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang ada. Nah, kemudian setelah kegiatan ada jumlahnya berapa, ditutup berikutnya apa? Dengan rekapitulasi rencana habituasi. Ya, seperti ini. Rekapitulasi rencana habituasi agenda 2 berakhlak. Nah, baru yang slide berikutnya rencana jadwal aktualisasi. Nah, setelah itu slide yang terakhir adalah terima kasih. Cukup itu saja nanti panjenengan membuat slide PowerPoint seminar rancangan aktualisasi. Jangan berbelit-belit, tidak perlu menambahkan hal-hal yang tidak perlu. Ini singkat, padat, seksi, berisi, sesuai dengan konten atau
kriteria penilaian tadi. Sampai di sini ada yang sampaikan? Cukup? Baik, kalau cukup boleh di screenshot. Ya, sudah ya. Ya, demikian yang perlu saya sampaikan terkait dengan paparan. Ada yang mau disampaikan? Mohon izin, Pak. Ya, silakan Mas. Apakah masih bisa melakukan bimbingan, Pak? Boleh. Kalau ini sudah baru masuk ke bimbingan. Monggo. Ada nggak ini yang tadi tekniknya? Cukup ya? Tanya Pak, Ya, Pak untuk besok itu saat seminar RA itu kan kami diwajibkan untuk recording ya Pak. Itu recordingnya berarti untuk bagian kami saja ketika di breakout room seperti itu atau bagaimana untuk ya. teknis recordingnya? Rekodnya nanti panitia akan memberikan panjenengan masing-masing per peserta merekod sendiri. Nah, teknisnya berarti nanti kan pelaksanaannya. Biasanya kita akan masuk di dalam itu di panjenengan berada di main room. Kemudian mentor juga di main room. Nah, nanti yang ada di bornya, bor kita bor 3 berarti ya. Di bor 3 ini berarti nanti ada siapa? Ada penguji, ada mentor, ada coach, dan ada peserta. Kalau perlu kadang ada panitia di dalamnya. Nah, nanti simulasinya tadi yang saya sampaikan, presentasi dulu dari peserta 5 menit, dilanjutkan penguatan dari mentor 3 menit, kemudian penguji 7 menit, baru nanti saya tutup atau ada closing statement. Kalau ada bahasa closing statement, panjenengan sampaikan ungkapan terakhir. Sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada penguji, mentor, dan coach ya atas perannya dan pemberian pemberian informasi ataupun saran terselesaikannya atau tersempurnanya rancangan tulisasi dengan baik. Ungkapkan kata-kata intinya di sana, ucapan terima kasih. Itu Mbak Nirmala. Ya, yang lain ada lagi. Izin Jadi tanya Pak, ya, terkait nanti urutan pas seminar itu seperti apa ya? Ini terkait waktu mentor, soalnya waktunya terbatas kami dari KUA. ya, silakan nanti disimulasi, Mas. Jadi silakan dirembuk di antar peserta siapa yang mau duluan, tidak harus sesuai dengan nomor urut yang kemarin. Tadi misalnya mentor itu bisa kepala KUA, oh saya bisa jam 9, berarti kira-kira kita mulai jam 8, kalau 25 menit misalnya, berarti 1 jam itu dapat 3 atau 2, berarti nomor 3 atau nomor 4 bisa disiapkan. Oh saya mentornya misalnya bisanya saya itu 8:30 ya berarti kira-kira nomor 2. Nah nanti teknisnya dibuat list saja nggak apa-apa, nanti diurutkan dan bisa dikirim di grup ya, nanti bisa seperti itu. Kemudian nanti setelah begitu panitia nanti akan menyampaikan. Kita akan menyampaikan teknisnya bagaimana kita memasukkan di BOR. Oke, Ya, terima kasih Pak. oke. Jadi nanti dirembuk sendiri nggih antar teman-teman siapa yang mau dulu sesuaikan dengan kebutuhan mentor. Kita ngalah karena mereka yang memang lebih sibuk daripada kita. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, boleh dilanjut pada simulasi tadi yang mau disampaikan. Monggo, yang mau dicek ulang presentasinya, silahkan. Naskah akademik atau slide. Ya. Jadi slide itu jangan lebih ya. Jadi modelnya seperti itu saja. Jangan dibuat yang daki-daki yang tidak perlu. Nanti, oh iya, saya tunjukkan dulu. Saya lupa. Saya tunjukin yang sudah jadi model slide-nya.
Kira-kira nanti akan jadi seperti ini. Ya, ini contohnya ya. Ini logo Kemenak misalnya. Ya, ini nanti disesuaikan aja. Ini judulnya, kemudian nama, NIP, jabatan, unit kerja, nah, angkatan, mentornya siapa, coachnya siapa. Ya, kita seperti ini ya. Nah, di situ di halaman slide kedua ada latar belakang, TUSI, ya. Kemudian ini struktur organisasi, Panjenengan berada di mana? Oke, contohnya seperti ini ya. Slide ketiga, tugas fungsi TUSI-nya, TUSI jabatan Panjenengan. Sesuaikan dengan nomenklaturnya nomor berapa, tahun berapa, tugasnya apa, tugas pokoknya. Kalau ada tugas tambahan di tim kerja atau di lembaga unit kerja, berikan buatkan apa. Ya. Dan slide keempat, isu yang teridentifikasi. Ya. Ada berapa tadi? Ada tiga ya tiga, kalau lima ya lima. Kemudian menggunakan tabel apa yang akan digunakan tekniknya tapisan isu apa? USG atau APKL. Ingat, kalau APKL berarti terkait dengan apa? APKL itu terkait dengan kualitas, mutu. Kalau USG itu untuk Urgensi. prioritas, ya, urgensi. Nah, nanti ini ada deskripsinya. Ya, ini deskripsi kriteria urgensinya seperti apa. Ini indikatornya. Nah, ini dicantumkan. Ratingnya seperti ini. Ya, ini deskripsi kriteria salesnya seperti apa. Nah, ini ya. Kemudian baru di rumusan isu terpilih. Di sini. Cantumkan jangan lupa ada tahunnya ya. Ada lokus, ada fokus, nah, ada tahu waktu atau tahun. Oke. Nah, deskripsi isu ini misalnya kita berikan apa bukti dukungnya. Ini kalau terkait dengan karena body kinerja ya ini ada terkait dengan deskripsi isu yang di aktual itu apa? Cantumkan diberikan di sana, gambarkan. Nah, deskripsi isu yang para delengen ini adalah apa penekannya? Belum optimalnya penyusunan ini. Nah, ini. Apa? Cantumkan juga penyebabnya. Dampaknya apa jika tidak diselesaikan? Keterkaitan dengan agenda 3 seperti apa? Gagasan kreatif itu apa? Gagasan kreatif berarti untuk menjawab deskripsi isu tadi, core isunya tadi. Ini ada yang membuatnya dalam bentuk tadi ya. Ini ya, sudah. Nah, ini contohnya, fishbone diagramnya dibuat. Oke, ini dicantumkan. Baru yang terakhir apa? Disampaikan bahwa belum adanya root cause-nya apa? Belum adanya analisis keterhubungan indikator kinerja yang terkaitan dengan ini. Oke, kalau sudah, slide berikutnya baru uraian kegiatan. Di kegiatan satu ada apa kegiatannya, nah, tahapannya apa, outputnya apa, keterkaitan substansi mata agenda 2 apa, kontribusi, tugas dan fungsi apa. Tunggu ya, boleh di foto ya atau screenshot. Kemudian kegiatan kedua, melakukan penyusunan terus kemudian berdasarkan ya ini apa, jawabannya apa, dikatakan uraian kegiatan kedua, outputnya apa, keterkaitannya apa, dan bisa apa, disampaikan berikutnya. Kegiatan ketiga apa? Ada tahapannya apa? Bagaimana outputnya? Keterkaitan substansi apa? Keterkaitannya. Nah, terkait kalau ada 6 kegiatan berarti ya dibuat kegiatan 6 slide ini tadi. Itu G. Nah, ini ada 5, cukup 5.
Baru tetapkan rekapitulasi nilai berakhlak pada setiap kegiatan. Nah, ini kegiatan satu tadi dihubungkan, ada berapa unsur orientasi pelayanannya. Kegiatan dua, akuntabelnya ada berapa, dan sebagainya. Ini kalau semakin banyak kegiatannya, ya semakin baik. Artinya apa? Indikatornya ini semakin banyak. Nilai berakhlaknya. Timelinenya, aktualisasi atau jadwal, dibuat seperti ini ya. Ada berapa minggu? Sesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat oleh panitia. Seperti ini. Oke, lalu terima kasih. Ada yang ditanyakan dari sini? Cukup? Baik, kalau cukup. Ya, ada yang ditanyakan ya? Kalau tidak, tadi yang mau disampaikan, monggo. Kalau yang mau simulasi, ya silakan Mas. Baik, Bapak. Saya izin share screen ya, Pak. Nih. Silakan Mas Ardian. Apakah sudah terlihat, Pak? Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Mas, sudah. Sampun, Mas. Silakan Mas, langsung saja. Ya. Baik, Pak. Izin untuk persiapan rencana aktualisasi saya, yaitu berjudul Penguatan Layanan Pusaka Sakinah melalui Inovasi Konsultasi Digital berbasis Google Form di Satuan Kerja KUA Pengasih. Kemudian ini untuk berita acaranya, kemudian lembar persetujuannya mungkin saya cantumkan dulu ya Pak. Mungkin nanti kan untuk apa namanya untuk tanda tangan dan lain-lain bisa menyusul. Kemudian kata pengantarnya kurang lebih seperti ini. Ini daftar isi masih kosong, belum 100% selesai. Daftar tabel juga, kemudian daftar gambar juga masih kosong. Untuk pendahuluan mungkin kurang lebih seperti ini ya Pak. Nih, pendahuluan saya mengangkat Pusaka Sakinah yang kebetulan di KUA Pengasih itu juga terdaftar pada inovasi layanan Pusaka Sakinah. Kenapa saya mengangkat isu Pusaka Sakinah? Karena eh, sejak diluncurkannya program ini pada tahun 2024 tanggal 16 Oktober lalu itu sampai sekarang keterkaitannya dengan apa pengembangan layanannya itu belum merambah ke dunia digital. Nah, Pusaka Sakinah itu juga bermanfaat untuk mengatasi atau mengurangi angka perceraian, Bapak. Nah, ini untuk gambar apa? Untuk SK perintahnya. Ini sedih. Di sini ada beberapa KUA yang terdaftar. Ini, Pak. Kemudian untuk struktur organisasi kurang lebih seperti ini, Bapak. Sebentar. Tadi Mas, apa yang jenengan sampaikan di depan tadi, itu buat mengapa panjenengan itu mengangkat isu itu? Oh iya, Bapak. Untuk itu penjelasannya ada di bawah sini sih, Pak. Ya, itu di latar belakang dikembangkan dulu sebagai Oh iya, baik, pemantik. Pak. Sebagai pemantik. Jadi di pendahuluan itu jangan banyak berkisar latsar CPNS-nya ya sedikit aja masuk. Itu untuk pintu masuk aja. Jangan panjenengan berkisar sesuai dengan regulasi ini. Nggak harus begitu gitu lah. Nah, Ya, iya, Pak. Ya, jadi kalau nanti untuk iya,
Jadi Baik, Pak. pemantik saja untuk deduktif ke induktif ya. Nah, Jadi iya, baik, Pak. nanti seperti itu sehingga mengapa ini penting? Kira-kira inovasinya apa perubahannya dengan harapan Oh, ini? Nah, gitu nanti disampaikan di dalam pendahuluan atau latar belakang. oh, baik, Pak. Mohon maaf, mungkin tadi belum saya sampaikan bahwa di sini juga sudah tertera bahwa kalau pengasuh juga menjadi garda terdepan dalam upaya membangun ketahanan keluarga melalui program Pusaka Sakinah. Program Oke. ini bertujuan menyiapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan memberikan bimbingan pra dan pasca pernikahan serta konseling keluarga. Nah, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa layanan Pusaka Sakinah itu masih terdapat beberapa tantangan. Nah, tantangannya kenapa? Salah satunya KUA Pengasih itu mencatat jumlah pernikahan tertinggi di Kabupaten Kulon Progo sekitar 778 pernikahan Pak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dan ini merupakan eh, tertinggi se Kabupaten Kulon Progo, Pak. Nah, kemudian karena tingginya orang yang melakukan pernikahan itu banyak, maka terkait dengan beban kerja, pelayanan, kemudian bimbingan perkawinan dan konseling keluarga itu juga meningkat. Nah, sementara itu angka perceraian di Kulon Progo itu juga relatif tinggi, Bapak. Ini saya juga sudah mencantumkan sumbernya yang berada di BPS. Itu saya terakhir kemarin melihat di tahun 2024 itu ada eh, sekitar 400-an sekian, tapi itu dalam se sekulon Progo, Bapak. Nah, kemudian di sini saya melihat bahwa eh, kenapa kok angka perceraian itu bisa tinggi? Salah satunya karena tidak adanya kerjasama dengan BP4, Bapak. Di mana ketika orang cerai itu langsung ke pengadilan dan mudah saja gitu prosesnya, tidak ada mungkin mediasi lebih lanjut agar apa namanya kaitannya dengan rumah Mediasi. tangga itu ya seperti itu Bapak bisa lebih tahan seperti itu. Nah, sementara itu dengan adanya layanan pusaka Sakinah ini juga sebetulnya belum secara 100%. Ya mungkin memang semua program tidak akan bisa 100% ya Pak karena ya memang pasti akan ada minusnya dalam semua program itu. Nah, tapi yang saya soroti di sini adalah bahwa sebetulnya pusaka sakinah itu bisa berjalan dengan lebih optimal lagi apabila didukung dengan adanya digitalisasi layanan, Bapak. Nah, saya memberikan inovasi yaitu sebuah layanan berbasis dengan pengisian Google Form, Bapak. Dan ini sangat simpel sekali ya, Pak. Masyarakat yang ingin melakukan pelayanan itu akan diarahkan untuk melakukan pengisian Google Form. Nah, di dalam Google Form itu juga sudah saya kirimkan kemarin pas waktu di grup itu, Bapak. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti itu, mencantumkan nama, alamat, kemudian usia dan usia perkawinan. Nah, nanti dari Google Form itu kan juga ada pemilihan masalah, misalnya masalah tentang persiapan pernikahan. Karena kalau di Butaka Sakinah itu kan juga ada, ini Pak, ada 3 semboyan ya Pak, namanya itu berkah, kompak, dan lestari. Nah, itu juga salah satunya masuk di eh, persiapan pernikahan atau mungkin konflik keluarga atau mungkin nanti kaitannya dengan anak dan sebagainya. Nah, itu nanti masuk di situ sehingga masyarakat bisa memilih satu atau lebih dari satu kaitannya dengan pelayanan tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita mengarahkan dengan eh, deskripsi pertanyaan yang ingin ditanyakan masyarakat. Nah, kenapa kok harus menggunakan Google Form? Karena pertama pertimbangannya Pak, kalau misalnya masyarakat itu langsung eh, WA dengan misalnya langsung ke penghulu atau kemana itu kan dan WA itu dari apa namanya wawancara dengan penghulu yang sebelumnya bahwa masyarakat itu seringkali WA di luar jam kerja yang pertama itu terus kemudian yang kedua kaitannya dengan hak dan privasi penghulu mungkin untuk waktu bagi keluarga dan lain sebagainya itu menjadi berkurang Pak seperti itu. Nah dengan adanya layanan Google Form itu nanti kita membuat sistem kaitannya dengan membalas respon itu maksimal 2 atau 3 kali 24 jam berhitung pada waktu jam kerja. Itu yang pertama. Terus kemudian manfaat yang kedua yaitu dengan adanya Google Form kita juga bisa memiliki database bahwa sebetulnya tingkat permasalahan yang paling banyak dialami masyarakat itu yang apa sih Pak? Apakah mungkin karena pas waktu konflik keluarga mungkin di konflik ekonomi atau konflik apa? Nah, itu nanti yang akan kita petakan kemudian bisa kita masukkan ke dalam penguatan-penguatan ketika melakukan bimbingan perkawinan. Seperti itu, Bapak. Mungkin ada penambahan materi Baik, atau mungkin penguatan di bidang ekonomi dan mungkin di yang lainnya. Seperti itu, Pak. baik. Saya pengen
konfirmasi Mas. Kelas Baik, Pak. satu konsepnya bagus, idenya, gagasan, kreatornya oke ya. Hanya tadi format layanannya seperti apa nanti Mas? Untuk format layanannya, jadi karena kan memang ini program baru ya Pak, dan sebelumnya memang belum ada, maksudnya kaitannya dengan bimbingan berbasis dengan pengisian Google Form ini ya Pak. Jadi nanti masyarakat itu juga diminta untuk melakukan pengisian WA Pak. Jadi kaitannya Oke. dengan Mm-mm. bimbingan itu nanti kita memiliki ini Pak, dua macam ya Pak ya. Yang pertama melalui chat WA, yang kemudian Mm-mm. yang kedua penjadwalan konsultasi secara langsung karena eh, selama ini yang saya lihat fakta di lapangan bahwa masyarakat itu terkadang datang yang kemudian penghulu mungkin sedang melakukan acara pernikahan di tempat lain seperti itu Bapak. Jadi Oke. nggak mesti ketemu gitu nanti. Dan di Nah, sisi lain, bagaimana Pak? berarti pengisian Google Form itu dilakukan oleh Catin ya? Nggak harus satin Pak. Di masyarakat bisa atau mungkin orang-orang yang sudah menikah dan kemudian mengalami Oke. permasalahan di dalam rumah tangga. Oh, bin-binnya ya. Baik. Ya, nah, Jika demikian berarti Google Form itu untuk mendata, untuk kencan, untuk kapan bisa bin-bin gitu ya? mohon maaf Pak, sebetulnya bukan di Bimbin, tapi ke konsultasi secara privat Pak. Karena kan kalau Bimbin kan sifatnya lebih ke general Baik. ya Pak ya. Gini, oke. Berarti untuk kencan, untuk ini ya, ketemu kapan apa kencan untuk bisa misalnya bimbingan perkawinan ya tadi ya. Iya, secara mandiri. Ya, secara mandiri artinya secara online atau tatap muka langsung. Kalau untuk itu, untuk sementara ini kami tatap muka secara langsung Pak. Oh, oke. Kalau untuk online-nya melalui chat WA sementara seperti itu. Karena kan 3 kali 24 jam dibalas ya, seperti live chat sih Pak. Seperti Kalau dalam chat apa jaringan nanti teman-teman nggak kerepotan, misalnya harus pakai chat. Nah, teman-temannya dari, ya baik Pak. misalnya begini gimana Mas? Saya usul. Baik. Kalau nanti smart ASN-nya atau smart government-nya masuk, ide panjenengan yang harus bertatap muka di samping keenggangan tadi masalah privat ya. Satu, yang kedua, kalau datang itu kan harus kencan dulu, terlalu lama. Nah, yang kedua, kaitannya misalkan karena sibuk, belum tentu kalau jenengan bisa penyuluhnya ya, ternyata dari dari yang bersangkutan tidak bisa untuk menentukan waktu secara untuk tatap muka karena kesibukan macam-macam. Misalkan tatap muka itu diganti dengan misalnya dengan pakai tetap WA, tapi secara voice note misalnya atau bel ya. Oh mungkin ini ya Pak, video call mungkin ya Pak. Video call boleh. Kalau pengen Oh, privat, kalau menjaga privat tadi misalnya langsung dengan bel ya. Nanti tapi tetap kencan tadi saya sepakat gitu loh. Biar baik, semua Pak. berjalan, gitu. Tapi tidak mengurangi dengan cara tadi tatap muka langsung tadi loh. Misalnya, oke, nanti Gitu. akan di seperti ini besok tanggal ini ya, jadi bisa ngebel saya atau kita akan menghubunginya dengan gitu. Iya betul seperti itu Pak. Oh Bisa. gitu. Ya. Jadi tidak harus pakai chat tapi bel, WA tapi WA bel atau voice note atau dengan tadi dengan video call ya, PC ya. Oh Nah, gitu. Pak. nah, itu kalau itu yang terjadi, apa yang dilakukan biar semua jalan, Mas? Ada yang tadi Google Form, oke. Yang kedua apa inovasinya? Teknisnya penjaringan punya infografis atau buat SOP. Betul Bapak. Itu Ada ya sudah nanti. ada, Sudah ya. Nah, nanti ada. jadi kalau di SOP nanti misalnya siapa WA itu video apa Google Form itu ditujukan kepada siapa yang menerima di admin misalnya. Admin nanti menyampaikan kepada penyuluh, nanti penyuluh menyikapi kapan bisa kerjanya dilakukan baru di appointment. Appointmentnya kapan gitu. Iya Nah, baru betul nanti, Bapak. nah itu yang harus dilakukan ada berapa waktu lama. Biar tidak dianggap kita lelet ya. Tapi kita sudah terstruktur, sudah terjadwal dan tidak mengganggu kegiatan dari penyuluh. Begitu kan? Iya betul Bapak. Nah, Seperti itu itu. yang nanti. Jadi nanti Google Form,
untuk itu untuk mengadakan kencan. Kemudian yang kedua inovasinya adalah membuat SOP atau yang ketiga membuat infografis ya. Nah, itu setidaknya. Nah, nanti baru di belakangnya ada evaluasi. Apakah disosialisasi kepada teman-teman penyuluh nanti dilakukan contoh simulasi. Apakah ada hal-hal yang penting atau tidak nanti? Adakah harus ada direvisi? Oh, ini terlalu ribet, ini dirubah harusnya begini. Nah, itu nanti kita mintakan dievaluasi teman-teman penyuluh ataupun dari customer kita siapa? Masyarakat. Oh, Mas, ini terlalu repot, Pak. Ini tolong bisa ini harusnya begini. Nah, itu namanya bisa jadi melalui FGD. Oke, Pak. Nah, Oke, Pak. nanti efektivitas dan efisiensi kegiatan, baik baik dari manajemen dalam ini penyuluh dan admin ataupun dari customer kita. Nah, dari nanti Hmm. setelah itu baru oke, baru di belakangnya nanti ada testimoni dibuatkan. Dengan Oh, munculnya iya. inovasi itu apakah efektif? Nanti akan ada produk. Gitu, Oke. Mas. Ya, Ya, itu, Pak. Kemudian ini Pak, mungkin satu lagi kaitannya dengan kepenulisan saya, mungkin kurang lebih ini saya scroll sampai bawah dulu ya, Pak. ya Mungkin nanti nanti kalau sebentar misalnya lagi. Satu ya tambah baik, lagi. Kalau baik. bisa inovasinya ditambah panduan atau panduan teknis. Oh, oke, Pak. Penggunaan apa tadi Pak Jaringan modelnya? Sebenarnya hanya pakai Google Form saja sih, Pak. Ya, kalau ada panduan teknis kecil atau infografis setidaknya. Ya, oke, Pak. Setelah SOP ada infografisnya. Infografis pelayanan tadi. Ini ya tadi ya. Pusaka Simkah apa tadi? Pusaka Sakinah, Bapak. Nah, itu nanti istilah itu ya. Baik, Pak. Kalau ada infografinya jelas nanti. Oh, ini begini ini. Iya. Nanti saya buatkan Pak itu untuk apa namanya? Karena bentuk pelayanan baru nih Pak, untuk Oke. iklannya gitu. Oke. Baik Pak. Oke. Ya, kemudian untuk kira-kira untuk penulisannya seperti ini. Kemarin saya Terus. menggunakan apa panduan dari Panjenengan Bapak, cuman memang agak sedikit berbeda dengan agenda 4. Jadi yang diminta di agenda 4 pada masing-masing tugas itu agak sedikit berbeda ya Pak. Jadi akhirnya terus saya cantumkan semua di sini Pak. Nggak apa-apa. Oke. Nah, udah. Ini dikasih gambar. Tulisan gambar keberapa tentang Ya, apa. ini sudah tertera ini Bapak di sini. Kecilan. Hurufnya Oh, kekecilin tuh. oh iya Bapak Dibesarkan nanti. dikit ya. Oke. Spasinya aja yang dibuat satu, Mas. Oh, oke Pak. Ya, itu dibuat 11 nggak apa-apa ya. Ininya 11 nih Pak ini. Ya, nanti biar bagus ya. Oh, oke Terbaca. Pak nanti. Ya, nanti saya Gambar teruskan. berapa? Oke, oke. Nah, Oke, ini nanti ditata letaknya, ditata ulang, Mas, biar nggak terlalu lebar banget. Ini oh, kan oke, yang kesannya ini ya Pak agak, ya. ya, dari satu paragraf dengan paragraf lain itu kan terlalu ada jarak ya. Iya, betul Pak. Nah, itu jadi coba Untuk oke, baik. ada lagi? Kemudian untuk yang lain, berarti nanti kalau semisal menyesuaikan dengan agenda 4 nanti ada yang beberapa yang mungkin dikurangi ya Pak. Maksudnya jenengan yang agenda 4 yang mana, Mas? Kalau agenda 4 itu kan ada ini Pak, apa namanya, modul yang bisa di-download itu, yang di dalamnya ada panduan untuk penulisan rancangan aktualisasi Bapak. Nah itu tuh kemarin sebenarnya yang agak saya bingungkan itu dengan yang modul yang ada di agenda 4 dengan yang, mohon maaf, yang dengan kirimkan itu agak sedikit berbeda Bapak. Udah, gini. Sesuaikan yang ada di panduan aja, monggo di Oh, di oke, di oke. sana. Oke, Tidak nanti harus di penulis. saya. Oh, Saya itu oke. hanya untuk pemantik saja, Mas. Jadi Oh, oke, mengisinya baik, di Pak. sini itu isinya tentang ini. Kalau di situ kan nggak ada. Nah, saya Iya. cantumkan latar belakang misalnya. Latar belakang itu isinya apa? Nah, itu saya membantu mengisi di situ aja. Biar jaringan tidak dipermasalahkan di penguji nanti ya. Kalau yang pengujinya Oh. kaku itu mesti mempersoalkan, ini kok tidak sesuai dengan template yang ada di panitia. Nah, saya Iya. nggak ingin panjenengan dipermasalahkan di situ. Sudah ikuti petunjuk dari panitia, ya. Tapi kontennya disesuaikan tadi, mengisi misalkan di latar belakang isinya tentang apa? Oh, tentang diambilkan dari saya. Oh, di tujuan dan fungsi seperti apa? Ya, kalau di situ kan tidak dicantumkan secara jelas kan? Nah, Iya. ambilkan dari tempat saya. Itu aja. Jadi Oh, oke, baik, Pak. seperti itu, Pak. Jadinya jangan galau.
Saya baru paham yang jenengan maksud agenda 4 itu di situ ya. Iya, Oke, Mas. betul Bapak. Mm, Pak, mungkin ini untuk tulisan yang lain. Agak saya scroll-scroll sedikit nih Pak. Ya, Ini untuk rancangan aktualisasinya. Kemudian ini analisa isunya menggunakan APKL, USD dengan Fishbone sama seperti yang sudah kemarin di agenda-agenda sebelumnya disampaikan. Mungkin ini untuk Fishbone-nya nanti akan saya perbaiki lagi ya Pak. Ini masih perbaiki biar jelek. terbaca ya. Ya, Spasinya dikasih satu aja, spasinya satu. oke Ya, Pak. Saya sama-sama. dikasih yang bagus ya. Dan tidak harus jenengan tulis secara detail. Oh, oke baik Pak. Mungkin lebih ke Ambil poin-poinnya saja ya Pak. poin-poin yang baku aja ya. Oke, baik Pak. Jadi Dan terbaca. Sudah ya, negatif ya itu cocoknya ya. sudah negatif Pak ini. Ya, oke. Keterbatasan. Mm-mm. Baik, Pak. Untuk kemudian ini ada argumentasi isu terpilih. Ini alasan kenapa saya memilih layanan pusaka Tuna. Oke. Kemudian ini relevansinya dengan nilai-nilai dasar ASN. Mm-mm. Ini saya sampaikan dalam bentuk tabel, seperti ini ya Pak, Ya. dengan beserta dengan dasar Nah, hukumnya. tulisan tabel itu agak gede Mas, jangan kecil banget ya, yang tadi di atas. Oh, oke Pak. Kalau tulisan tabel itu dalilnya berapa nih Pak? Itu kalau dibuat sama dengan yang tulisan lain juga nggak apa-apa. Misalnya itu 12, kasih 12 saja nggak apa-apa. Kalau Oh, 11, oke. 11. Oh, Tetapi oke, baik, yang Pak, berarti. di dalam tabel itu upayakan lebih kecil. Kalau di lain itu Oh, 11, itu dibuat 10. Kalau spasi di luar 1,5 atau 2, di situ kasih 1 spasi saja cukup yang di dalam tabel. oh, oke, baik, Pak. Berarti agak lebih, sedikit lebih Kecil, ya. kecil ya Pak ya. Ya, biar nanti bisa smart. Ya. Kemudian upayakan di tabel jangan terpotong antar elemen ya, kalau bisa. Baik Pak. Itu penting ya. Pak, kemudian ini saya lanjutkan untuk materi Matrik. rancangan Ya. aktualisasinya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk rencana aksinya mungkin kurang lebih seperti ini Bapak. Nah ini untuk rencana jadwal kegiatan aktualisasinya Pak. Ini kan bahwa tadi disampaikan di minggu pertama itu mungkin nanti kegiatan satu dulu, yang di minggu kedua mungkin kegiatan dua. Seperti itu kan ya Pak, ya, kalau tadi ya? Ya, disesuaikan dengan kebutuhan panjenengan. Oh, ya, baik, Artinya kalau disesuaikan berarti gini. Rencana kegiatan panjenengan sudah ada kan untuk ya, menyusun baik, itu betul, semua. Pak. Nah, ada berapa kegiatan misalnya di kegiatan pertama adalah konsultasi mencari isu-isu ini dan sebagainya, kemudian konsultasi, kemudian mencari referensi, kemudian mencari rencana inovasi perubahan atau produk inovasinya apa misalnya. Di minggu kedua itu harus minimal ada 4 tadi ya tahapannya, tapi kalau bisa lebih banyak detail itu lebih bagus. Oh, ya, baik, Pak. Ada Nah, ini beberapa kalau kegiatan. ya, kalau di sini saya mencantumkan ada 5 kegiatan, di mana minggu pertama itu saya sudah harus menjalankan kegiatan pertama, yaitu pengembangan layanan konsultasi Hmm, daring menggunakan Google Form, termasuk dengan desain form dan uji coba. Tapi untuk desain dan uji cobanya kemarin sudah saya buat, Pak. Alhamdulillah sudah jadi. Kemudian yang ya, kedua yaitu tapi gini, melakukan, meskipun sudah jadi, jaringan nanti dicantumkannya di situ adalah prosesnya sesuai dengan rencana kegiatan. oh, ya, baik, Pak. Berarti, oh, ya, Ya, termasuk tadi tambah SOP misalnya tadi, membuat infografis misalnya tadi. Nah, ya, baik, Pak. Nah, kemudian izin melanjutkan ya Pak, untuk yang minggu kedua dan seterusnya ini kan ada mungkin kegiatannya ini langsung 4 yang ini. Terus kemudian yang ini karena kan ya seperti ini Pak. ya, Ini nggak apa-apa termasuk ya Pak ya? termasuk tadi FGD atau Forum Group Discussion terkait dengan pemanfaatan itu apakah efektif? Nanti disimulasikan, diundang dalam Zoom meeting misalnya. Oh Nah, iya Pak. jadi beberapa yang diundang simulasi dari customer ya, masyarakat, ada yang dari penyuluh, kemudian dari atasan, penjaringan mentor, dilibatkan diundang dalam Zoom meeting, nanti berikan ya waktu untuk mereka. Ini nanti sebagai bahan rekodnya bisa dibuat jadi evidence ya, bisa. Jadi laporan ya Pak ya? Ya, nanti kalau Oh, ada masukan draftnya dikasih modelnya seperti itu, coba dicoba apakah efektif. Berikan mereka ada masukan-masukan enggak? Kalau ada, berikan. Ini ada ruang waktu di minggu ketiga misalnya atau keempat misalnya. Yang kira-kira itu produk sudah jadi, siap dilakukan kapan?
Itu namanya nanti di Oh, tahapan FGD-nya. Kemudian setelah sosialisasi, kalau ada perbaikan-perbaikan, kalau tidak sudah siap digunakan untuk. Nah, tempat pemanfaatan fiturnya di mana Mas itu Mas? Untuk sebetulnya untuk mengis. Nah, itu dicantumkan. Penjaringan membuat yang keempat apa? Pemanfaatan fitur atau penggunaan fitur. Misalnya berupa barcode di PTSP misalnya. Atau disematkan di websitenya KUA. Nah, di situ bisa disematkan ada yang buat barcode di IG misalnya media sosial. Nah, bisa. iya, Jadi bisa. untuk memudahkan masyarakat. Oh Iya, ini baik, ternyata Pak. ada. Nah ini perlu itu. Nanti ada 4 produk ya. Nah, baik, Pak. Ya. Jadi Nah, itu nantinya memudahkan. oke. Baik, Pak. Gitu. Oke, Ada lagi? mungkin mungkin ini sedikit lagi Pak, saya scroll ke bawah ini untuk kaitannya Ah, dengan kendala antisipasi indikator keberhasilan dan ya. dampak positifnya. Mitigasinya. Mungkin ya ini Mm-mm. seperti ini. Kemudian sudah Pak untuk referensinya belum saya cantumkan Pak, belum selesai. Referensi nanti terkait misalnya TUSI Panjenengan. TUSI Panjenengan penyuluh. Penyuluh itu regulasi Ya, terakhir apa TUSI seorang penyuluh. Misalnya. oke, Pak. Referensi lain yang terkait dengan pemanfaatan WA sebagai ini kira-kira apa? Ini cari referensi terkait misalnya di jurnal misalnya atau di buku apa atau di media apa. Nah, itu nanti dicantumkan untuk hal-hal yang terkait dengan bagaimana apa penggunaan referensi itu di dalam pembuatan rancangan tulisasi yang relevan. Ya, jadi Oke. silakan dicari atau dari YouTube, dari apa. Atau tadi tutorial penggunaan eh, eh, pemanfaatan fiturnya jaringan itu bisa menggunakan tutorial YouTube boleh Mas video YouTube bisa. Oke. Kalau sebetulnya di referensi ini kan nanti mirip-mirip seperti daftar pustaka ya Pak? Iya daftar pustaka referensi itu daftar pustaka Mas. Oh iya ya Pak. Iya Baik baik. oke jangan sampai tidak ada itu. Nah, Ya, karya ilmiah ini oke. baik, Pak. Ya Pak, Oke mungkin ya dari saya seperti itu saja. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk melakukan bimbingan pada hari ini ya Pak. Nggih. oke oke baik Bisa share. terima kasih cukup ya. Ya Pak. Baik, terima kasih. Kalau cukup, tidak ada hal yang ditanyakan, bisa kita tutup kegiatan ini? Ya, ini kalau ada Atau mungkin pertanyaan, ya, atau mungkin kalau dari teman-teman yang lain mungkin barangkali Pak ingin ada yang melakukan bimbingan. ada lagi nggak? Kalau cukup, monggo, nggak apa-apa kita tutup. Izin Pak, mohon Nanti maaf. bisa ya, gimana Anu, Mas nggih, Rasudin? saya hanya mau konfirmasi terkait yang kemarin program saya untuk digitalisasi arsip. Itu yang Hmm, hmm, target kemarin baru saya sampaikan kan untuk di waktu 30 hari itu yang memungkinkan seperti apa seperti itu. Dan setelah hmm, saya cek memang ya per tahun tidak ada arsip yang angkanya di bawah 300 bahkan semua di atas 400 gitu. Mungkin nggak ya, Pak kalau misalnya saya menyampaikan nanti bahwa dalam realisasinya misalnya saya mencantumkan 70% arsip di tahun berapa nanti terdigitalisasi seperti itu. Tapi hanya ya untuk aktualisasi, untuk idealnya nanti perkembangan selanjutnya ya nanti harapannya setelah aktualisasi tetap masih berjalan. di situ kan ada tahun Mas tadi. Iya. Jadi nanti cantumkan di judul itu, misalkan ya, 6 bulan pertama atau 1 semester tahun 2025 misalnya. Itu bisa. Berarti didetailkan sekalian di judul ya Pak, biar judulnya nggak terlalu umum gitu ya. Judul Iya, rancangan. iya. Jadi kalau bisa judul itu mengambil tema atau isu yang ada di core issue ya. Core issue itu kan bentuknya negatif. Kalau judul berarti menjadi positif. Oke? Iya. Jadi judul itu diambil dari core issue. Disesuaikan kalau judul itu bentuknya apa? Kalau core issue itu namanya bentuknya rumusan isunya itu berbentuk negatif. Kalau di apa judul itu berbentuk positif. Satu. Yang kedua,
Sama-sama di situ kan ada lokus, ada fokus, ada waktu. Makanya dibatasi di situ. Lokusnya di mana? KUA mana? Di MTS mana misalnya? Tahun berapa? Tahun kok masih terlalu luas tadi. Fokuskan lagi 6 bulan pertama atau 1 semester. Atau 2 triwulan pertama. Ya. Gitu. Mengapa terlalu sempit? Karena terbatasnya ini kemampuan kami. Dan ini sebagai uji coba awal. Jika nanti sudah bisa berhasil, kita akan meningkatkan. Itu Mas. Oke? Iya, baik Pak, terima kasih. Oke. Iya, Pak. Ada lagi? Cukup? Ya. Pak, saya izin tanya sedikit boleh? Monggo, Eh, silakan. Kemarin kan saya yang mau mengadakan pelatihan untuk guru, tapi sepertinya itu tidak memungkinkan. Jadi Ya. saya ubah untuk media pembelajaran di kelas, begitu Pak. Ya. Judulnya nanti peningkatan motivasi belajar peserta didik melalui permainan edukatif tentakel ubur-ubur dalam mata pelajaran bahasa Inggris materi prosedur teks kelas 10 S1 PAN 4 Bantul tahun ajaran 2025-2026. Gitu, Pak. Ya. Tahun ajaran itu nanti terlalu luas, Pak. Kan Oh, itu harus nggih. sudah dilakukan misalnya. Untuk mata pelajaran Keren. apa tadi? Bahasa Ah, Inggris, pokok bahasan apa? Boleh. materi prosedur teks. Ya. Bisa Kelasnya seperti itu. Jadi ditetapkan fokusnya. Terlalu bias. Lebih fokus itu lebih bagus. Jadi ini kan uji coba saja. Kalau memang efektif nanti dikembangkan pada mata pelajaran atau pokok bahasan yang lain. Itu. Oh iya, Oke. berarti kelasnya tidak usah diikutkan ya Pak. Jadi hanya materi prosedur teks sampai di situ saja. Ya, ditambahkan pada kelas tertentu sudah lebih bagus, Pak. Oh iya, ya Pak. Jadi Ah, nanti judulnya peningkatan motivasi belajar peserta didik melalui permainan edukatif tentakel ubur-ubur dalam mata pelajaran bahasa Inggris materi prosedur teks kelas 10 S1 MAN 4 Bantul. Begitu nih Pak. ya, boleh. Oke. Tadi seperti itu, Oke. tinggal nanti model-modelnya Pak Jadingan menggunakan media itu seperti apa demonstrasinya. Ya. Oke. Nanti ada panduan penggunaan atau panduan melakukan sesuatu simulasinya seperti apa. Bahan yang digunakan apa saja. Nah, ketentuan panduan panduannya, buku panduannya perlu ada. Oh begitu Pak. Ya, Oke. Oke, oke. tuh. Terima kasih Bapak. Ya, Sampai. ya, sama-sama. Oke. Ya. Ini Putri sendiri, Mbak ya. Nggak ada. Tidak Pak, ada Bu Nirmala. Ya ada Mbak Saya Oh Pak, Nirmala. iya, pertanyaan. oh iya. Sorry Mbak Tir. Hanya berdua ya. Iya Ya, Pak. oke. Ada lagi yang mau Pak, disampaikan? saya Pak. Oke, silakan. Nah, saya kan kemarin juga mengusulkan untuk isunya itu terkait pembelajaran bahasa Indonesia di Mandua Klaten. Berarti nanti untuk judulnya juga menyudut ke salah satu kelas gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Lebih bagus. Jadi tidak ketika panjenengan jangan baper ya ketika mengatakan kenapa hanya di kelas 10 misalnya, ya memang akan lebih bagus. Kita uji cobanya satu kelas tapi fokus dan pada materi tertentu misalnya. Ya, yang disiapkan Pak, materi apa misalnya buku-buku panduan dan sebagainya atau yang terkait media yang digunakan ya. Yang dipentingkan itu apa? Model. Ini sebagai model dan bisa dilakukan dalam waktu tertentu. Tertentu tentu apa? Berarti selama kegiatan aktualisasi. Nanti 30 hari itu menjadi sebuah produk dan inovasi perubahan yang nyata. Makanya diberi misalnya kelas tadi fokus, kemudian materinya jelas. Tahun berapa itu penting. Jadi tahun itu penting ya. Kenapa? Besok bisa saja berubah, berbeda. Tahun berikutnya kan begitu. Ini sebagai model saja. Oke, ada lagi? Baik, ada Ah, lagi Pak. ah, Untuk selanjutnya, kan itu saya
Judulnya itu terkait rantai aksi cerdas, optimalisasi media interaktif dengan model pembelajaran tim games turnamen pada materi teks anekdot mata pelajaran bahasa Indonesia di Man 2 Klaten tahun 2025. Nah, itu nanti untuk outputnya lebih baik saya juga memberikan untuk buku media pembelajaran atau bahan ajarnya buku atau cukup untuk di media pembelajaran tim games turnamennya saja, Pak. Karena yang saya Boleh. fokuskan di situ media untuk pembelajaran dan juga model pembelajaran TGT-nya. Ya, kalau panjenengan pengen membuat buku panduan bagi guru misalnya. Atau untuk siswa ketika mau melakukan itu juga boleh. Juknis, buku panduan teknis misalnya. Oh, Boleh. berarti untuk buku panduan untuk pembelajarannya ya Pak ya, maksudnya bukan bahan ajar terkait materinya gitu ya. Ya, dan apa materi pelajarannya juga misalnya dibuat acuan sebagai apa ya, bahan ajar juga boleh buat. Jadi lengkap tadi, Mbak. Berarti nanti kalau Ya. misalnya outputnya agak banyak gitu nggak apa-apa ya Pak ya Oh, untuk lebih produknya. bagus, lebih bagus. Hmm. Jadi simple, tapi sebenarnya banyak yang harus dilakukan. Bukan yang luas, tapi dangkal gitu. Sempit, Siap Pak. tapi mendalam gitu loh. Dan itu namanya detail. Jadi Iya kan Pak, terima kasih. lebih bagus tadi ada buku panduan, panduan. Bukan panduan yang bentuk buku ya. Kalau bisa Iya, karena Smart ASN minimalisir paper class apa flipbook gitu ya Pak ya. flipbook ya, flipbook tentang Hmm. panduan apa untuk siswa, panduan untuk guru, panduan penggunaan. Nah, Iya. model-model gambar misalnya visualisasi pekerjaan misalnya apa tadi pengajaran misalnya. Model-modelnya seperti apa? Nah, ini nanti dibuatkan Iya. Siap Pak, model. terima kasih Pak. Jadi lebih banyak, lebih bagus, Pak. Dan kegiatannya, jangan uraikan lebih banyak, lebih bagus juga di tahapan kegiatan ya. Oh, lebih bagus nanti artinya apa? Nilai berakhlaknya, rekapitulasinya di agenda 2 lebih banyak. Keren itu. Kalau melihat sepintas dari judul, mungkin orang melihatkan sebelah mata, tapi kalau sudah dalam, kayak kemarin saya ngajar di Kumham, awalnya tak lihat ini ya, modelnya hanya Canva gitu. Tapi di dalamnya, woi, dia detail dan rinci. Oh, bagus sih. Jadi teman-teman mohon maaf perlu dipahami untuk kegiatan yang bagus itu RA yang bagus itu bukan RA yang luas dan wow wow itu penting tapi diisi juga detail kegiatannya harus apa itu juga perlu disampaikan gitu. Itu ya. Ada lagi masih ada yang bingung? Kalau dari saya cukup Pak, terima kasih. Cukup nggih. Pak, untuk tahunnya tadi berarti tahun 2025 begitu ya Pak? Atau semester Ya, ini? ya boleh. Tahun Semester 2000 1? semester 1 di kelas berapa tadi? Oh, nggih. Ya, terima kasih Pak. Ya, tapi misalnya tadi ada jenengan pokok bahasan apa? Ya, tadi kan pada semester ini, Iya, tahun ini, itu lebih bagus. nggih. Kenapa? Besok tahun 2026 bisa berubah model yang digunakan. Nggih, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ada lagi atau cukup? Cukup? Baik, selamat beraktivitas kembali. Tadi ada 3 poin yang perlu saya sampaikan untuk persiapan presentasi seminar rancangan aktualisasi. 1, buat naskah akademiknya. Wow, keren. Tata letaknya, layoutnya, bikin. Kalau jenengan nggak bisa, dan tidak no. Bikin yang rapi dan menarik. Yang kedua apa? PPT-nya, slide-nya, bikin yang wow. Seperti tadi saya sampaikan. Ya, jangan belajar kemana-mana yang tidak jelas, terukur. Dan itu nanti akan ada di penilaian. Ketika tampilannya menarik, penguji sudah bisa terkesima. Yang ketiga, ketika kita tampil, jangan grogi. Yang santai, sampaikan ada itu, dan gunakan waktu.
jenengan perlu latihan 5 sampai 7 menit tadi ya. Jangan sampai lebih. Nanti kalau pakai timer jenengan lebih ternyata masih belum ada yang dijelaskan. Jadi dalam menjelaskan di presentasi itu jangan terlalu detail, tapi pada inti-inti poin yang penting. Yang itu memantik penguji itu merasa apa ya, ingin tahu. Jadi hanya ibaratnya digoda saja, di pemantik. Ini loh, kalau jenengan sudah jelaskan detail, nanti nggak ada yang menarik. Penguji tidak akan banyak tanya. Kalau tidak banyak tanya berarti apa? Bisa saja itu tidak menarik gitu. Jadi diangkat atau diarahkan ke sana penguji, ya. Oke, cukup dari saya mungkin ya. Saya kembalikan Mbak Fitri, monggo Mbak. Oke, terima kasih Pak Muklis untuk pembimbingan terakhir ini. Oke, baik Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu bisa live dan melanjutkan rancangan aktualisasinya. Kalau sesuai jadwal, kita seminar hari Selasa. Ya, baik Pak. Terima kasih. Nih. Sukses selalu ya. Terima kasih Semangat. Pak Muklis, bisa Ya. tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu Selasa dan Pak Muklis bisa live meeting. Baik, terima kasih.